Bab 563, Urat Nadi Ekonomi. Mendukung suatu negara. Ben sedikit tercengang. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan berpikir. Penduduknya. Warganya? Kata Ben setelah beberapa detik. Itu benar. Namun, ada banyak jenis orang. Yang benar-benar mendukung suatu negara adalah dunia bisnis, pemerintahan, dan tentara. Tentara diperlukan untuk melindungi keselamatan warga, pemerintahan diperlukan untuk memimpin negara, dan dunia bisnis adalah urat nadi ekonomi negara. Ben memperlihatkan ekspresi bahwa dia paham di wajahnya saat Theo mengatakan itu dan terus-menerus mengangguk. Saat ini, Sean sudah kehilangan kekuatannya di angkatan darat. Jika dia ingin kembali, cara terbaik dan tercepat adalah melalui bisnis. Pada saat yang sama, itu juga satu-satunya jalan yang bisa kita ambil. Theo mengisi kembali cangkir Ben sambil berbicara dengan serius. Sean sama sekali tidak kekurangan uang dan bisa dengan cepat menumbuhkan grup Acton. Ketika dia punya kesempatan itu, Sean akan mampu membangun kerajaan bisnis. Dan itu sesuatu yang bisa dilakukan di kota Riverfall? Ben bertanya setelah dia mengerti semuanya. Aku tidak tahu. Tetapi Sean mengatakan bahwa itu tidak mungkin di kota lain, tetapi itu pasti mungkin terjadi di kota Riverfall. Dia mengatakan bahwa kota Riverfall kecil dan tidak benar-benar menarik perhatian di antara kota-kota yang tak terhitung jumlahnya di Draconia. Namun, itu pasti akan menjadi kekuatan utama jika mendapat kesempatan. Aku tidak benar-benar tahu apa yang terlintas dalam pikirannya, tetapi aku akan melakukan apa yang dia perintahkan. Kata Theo sungguh-sungguh. Theo, aku mengerti sekarang. Ben mengangguk sungguh-sungguh, tidak lagi sebal seperti sebelumnya. Sekarang, mari kita bicarakan hal yang tadi. Bukannya Sean tidak mau mencari koneksi lamanya, tetapi itu karena memang dia tidak bisa. Aku akan mengatakan hal yang sama. Kamu harus memiliki modal untuk bisa melakukan apa saja. Jika Sean tidak memiliki sesuatu untuk menarik perhatian, siapa yang akan menghargainya? Jujur, sejak kami kembali ke kehidupan duniawi ini, aku juga menemukan beberapa hal baru. Lihatlah aplikasi ini. Ini disebut TikTok. Aku sudah melihat beberapa konten yang berbeda-beda di TikTok setiap kali aku memiliki waktu luang. Ada banyak selebriti internet di sini. Seorang selebriti dengan 5 juta pengikut sama sekali tidak akan pernah berbaur dengan selebriti yang hanya memiliki beberapa ratus ribu pengikut. Apakah kamu tahu mengapa begitu? Theo benar-benar ingin Ben memahami semuanya. Jika dua sisi tidak berada pada level yang sama, mereka bahkan tidak dapat dianggap berada dalam lingkaran yang sama. Jika Sean bersikeras mencari mereka yang terhubung dengan ayah angkatnya, dia tidak akan berbeda dengan pengemis. Yang paling penting, bahkan jika dia melakukannya, mungkin tidak ada orang yang bersedia menyinggung Jenderal Dane untuknya. Theo, aku mengerti sekarang. Ben mengangguk. Semua pertanyaannya terjawab saat itu. Fokuslah melakukan tugasmu dengan baik. Jenderal tidak pernah mengecewakan kita. Theo perlahan bangkit dan berjalan menuju jendela, bergumam kepada dirinya sendiri. Ya? Ben menjawab sebelum dia mohon pamit. Sekitar pukul 4 sore, Sean sedang mengamati sebuah dokumen. Jika aku ingin berurusan dengan keluarga Eason, Wesley benar-benar seseorang yang tidak bisa aku hindari. Gumam Sean. Sepertinya dia harus menghadapi Wesley pada akhirnya. Namun, Sean masih belum tahu cara apa yang akan dia gunakan untuk menjatuhkan Wesley. Pada saat itu, ponsel Sean tiba-tiba berdering. Sebuah nomor tak dikenal ditampilkan. Sean menutup telepon dan terus mengamati dokumen tersebut. Namun, telepon berdering lagi setelah beberapa saat. Sean mengangkat telepon, ragu-ragu selama 2 detik sebelum dia menjawabnya.
Halo, apakah ini Tuan Lane? Aku dokter dari rumah sakit kota Riverfall. Aku adalah dokter utama ketika Nyonya Perkins sakit terakhir kali. Orang di telepon terdengar cukup cemas, mengungkapkan identitasnya dengan begitu cepat. Apa itu? Sean agak bingung. Mengapa rumah sakit menelponnya? Tuan Lane, kami memiliki kasus darurat saat ini. Kondisi wanita tua ini sama seperti yang terjadi pada Nyonya Perkins terakhir kali. Spesialis di rumah sakit kami sedang bingung sekarang, jadi... Dokter itu terdengar luar biasa tulus dalam permohonannya. Aku tidak punya waktu. Setelah Sean mengatakan itu, dia mencoba segera menutup telepon. Dia tidak pernah menjadi orang yang berbagi amal. Ada begitu banyak pasien di rumah sakit setiap hari. Dia tidak akan bisa menyelamatkan bahkan 10% dari mereka. Tuan Lane, tolong tunggu. Tolong dengarkan aku. Wanita tua ini cukup istimewa. Jika Anda menyembuhkannya, Anda pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Kata dokter dengan nada mendesak. Sean geli mendengar gagasan itu. Kenapa kedengarannya dia harus bergegas untuk menyembuhkan wanita tua itu? Bahkan jika dia istimewa, beberapa miliarder, atau seseorang dari keluarga yang sangat berkuasa, apa yang bisa dia lakukan jika Sean tidak ingin mengobatinya? Ucapan dokter itu terdengar seperti lelucon di telinganya. Itu urusan rumah sakitmu. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan menutup telepon sekarang. Sean menggeleng dan hendak menutup telepon. Biar aku saja yang menghubungi kakakku. Aku akan memintanya bergegas ke sini dari markas Angkatan Darat sekarang. Pada saat itu, seorang wanita terdengar di seberang telepon. Saat mendengarnya, Sean sedikit ragu dalam menutup teleponnya. Tuan Lane, apakah Anda masih di sana? Dokter tampak sudah berjalan ke ruangan yang sepi sebelum dia bertanya lagi. Bab 564. Siapa dia? Bagaimana kondisi wanita tua itu? Sean bertanya setelah terdiam selama beberapa saat. Tuan Lane, kondisinya sama dengan Nyonya Perkins. Anaknya di Angkatan Darat dan tidak bisa benar-benar tinggal di sisinya. Dia sudah sakit sejak awal dan kondisinya memburuk karena dia selalu memikirkan putranya. Tanpa Anda, dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Dokter itu terdengar sangat tidak berdaya. Sean terdiam sebelum dia menghela napas. Jika itu orang lain, dia bisa mengabaikannya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan wanita tua itu. Anak kandung wanita tersebut meninggalkan rumah mereka untuk masuk Angkatan Darat dan melindungi negara mereka. Sean pernah menjadi bagian Angkatan Darat juga sebelumnya. Dia tidak bisa mengabaikan hal itu begitu saja. Ketika menyangkut masalah tentara, bahkan jika mereka tidak berasal dari daerah yang sama, mereka masih saudara seperjuangan. Bagi Sean, keluarga para prajurit itu harus dilindungi. Aku akan segera ke sana. Setelah Sean mengatakan itu, dia menutup telepon dan mengambil kunci, bergegas ke rumah sakit. Di unit perawatan intensif rumah sakit kota Riverfall, dokter baru saja menyelesaikan panggilannya dengan Sean dan dengan cemas menunggu di koridor. Di pintu masuk berdiri seorang laki-laki dan perempuan. Gadis itu tampak berusia 30-an. Matanya terlihat merah dan bengkak. Pria di sebelahnya sepertinya suaminya dan berusaha menghiburnya dengan lembut. Selain itu, ada beberapa spesialis yang berdiri di ruangan sebelah, mendiskusikan perawatan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apakah rumah sakit tidak tahu apa yang harus dilakukan? Cepat selamatkan ibuku. Kakakku pasti akan berterima kasih kepada kalian semua. Gadis itu berkata serak sambil meraih tangan seorang dokter. Namun, para dokter hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela napas.
Mereka dokter, bukan Tuhan. Ada orang di dunia yang tidak bisa mereka obati atau selamatkan. Jangan khawatir, Nona York. Aku kenal seorang ahli medis. Dia pasti akan punya cara untuk mengobati ibu Anda. Hibur Blake Sullivan, dokter yang menelpon Sean. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seorang dokter residen memelototi Blake. Tidak ada seorang pun di rumah sakit yang tahu harus berbuat apa. Tetapi Blake mengatakan omong kosong saat itu. Bagaimana mereka bisa menjelaskan sesuatu jika wanita tua itu tidak bisa disembuhkan? Dokter, saat nyonya? Blake ingin menjelaskan, tetapi disela oleh dokter residen itu. Berhenti bicara. Kami sedang mencari cara untuk mengobatinya. Dokter residen itu mengerutkan keningnya. Mereka mengatakan sedang mencari pengobatan, tetapi semua orang tahu bahwa itu hanya kata-kata penghibur. Kondisi wanita tua di dalam dengan cepat memburuk. Dia tidak akan bertahan lebih dari sehari. Mereka hanya mengulur waktu dan menunggu putra wanita tua itu kembali dan menemuinya untuk terakhir kalinya. Di mana dia? Pada saat itu, sebuah suara terdengar di belakang semua orang. Sean berjalan mendekat dan kembali mengajukan pertanyaan itu kepada Blake. Dia ada di dalam. Tepat di dalam ruangan ini. Blake tidak pernah menyangka Sean begitu cepat dan buru-buru membawanya ke bangsal. Tetap di sana. Siapa dia? Dokter residen itu menghentikan mereka. Dokter, tidak ada waktu untuk menjelaskan kepadamu. Kondisi Nyonya York memburuk dari menit ke menit. Blake sedikit mengertakkan giginya sambil berkata dengan cemas. Aku bertanya siapa dia? Dokter residen itu mendengus dingin, sama sekali tidak memberi jalan. Dia dokter yang aku undang. Dia pasti bisa menyembuhkan kondisi Nyonya York. Blake tahu bahwa dokter residen pasti tidak akan mengizinkan orang asing sembarangan menyentuh pasien, tetapi dia tetap mengertakkan gigi dan menjelaskan. Ketika mereka mendengarnya, semua dokter di sekitar Blake mengerutkan kening. Mereka adalah para dokter spesialis, dan mereka sendiri bingung. Sean hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Namun, Blake mengatakan pemuda ini bisa menyembuhkannya. Lelucon macam apa ini? Tak ada yang percaya. Bahkan Tilly York menggelengkan kepalanya. Aku Lane. Sean menatap dokter residen itu dan berkata ringan. Lane? Penduduk itu tercengang dan mulai mengerutkan alisnya. Baru-baru ini, ada seorang dokter bernama Lane di kota Riverfall. Semua orang memanggilnya dokter hebat. Orang normal mungkin tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi sebagai dokter, mereka pasti telah mendengar desas-desus itu. Mungkinkah orang ini di depan mereka? Apa kamu benar-benar sepercaya diri itu? Dokter residen itu memikirkannya sejenak, tetapi masih belum yakin. Namun, kondisi Nyonya York sudah sangat genting. Jika tidak menerima pengobatan yang intensif, dia kemungkinan akan meninggal. Masih lebih baik untuk mencobanya. Aku harus melihatnya. Sean tidak menjelaskan terlalu banyak. Nona York, kenapa Anda tidak membiarkan Tuan Lane mencobanya? Dokter residen itu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berbalik untuk berkata. Cobalah. Apa kamu mencoba bereksperimen kepada ibuku? Tidak. Tentu saja tidak. Apakah dia seorang dokter yang berkualitas? Apakah dia punya pengalaman? Tilly menunjuk Sean dan bertanya dengan penuh keraguan. Bab 565, Keajaiban. Sean tanpa emosi menatap Tilly. Jika bukan karena wanita tua di dalam dan fakta bahwa putranya adalah seorang tentara, Sean akan berbalik dan pergi.
Dia tidak akan pernah menolak mengobati dan menyelamatkan orang, tetapi tidak akan pernah mencarinya. Semuanya bermuara pada takdir. Jika bukan karena takdir, Sean tidak akan melakukan apapun. Nona Yok, aku akan terus terang kepada Anda. Rumah sakit benar-benar tidak punya cara untuk menyelamatkan Nyonya Yok. Tuan Lane pernah menyelamatkan pasien dengan gejala yang sama persis dengan Nyonya Yok. Jadi, selama Tuan Lane ada di sini, mungkin ada kemungkinan ibu Anda diselamatkan. Blake tidak ingin melihat kondisi Nyonya Yok memburuk, jadi dia berusaha sebisa mungkin menjelaskannya kepada Tilly. Saat Tilly mendengarnya, dia terdiam hampir setengah menit sebelum mendongak. Baik, aku akan memberimu kesempatan untuk mengobatinya. Jika kamu dapat menyelamatkannya, aku dapat memberi kamu apa saja, baik itu uang atau apapun. Namun, jika kamu membuat kondisi ibuku lebih buruk, aku tidak akan melepaskanmu. Tilly mengatupkan giginya sambil menatap tepat ke arah Sean. Trauma kepala yang parah. Waktu terbaik untuk pengobatan hanya beberapa menit. Kamu bisa melanjutkan omong kosongmu. Aku tidak terburu-buru, kata Sean sambil melihat arlojinya. Kau! Tilly marah. Blake tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi dan membukakan pintu agar Sean masuk. Tuan Lane, apapun yang mungkin Anda butuhkan semuanya telah disiapkan. Jika Anda memerlukan yang lain, kabari saya saja. Blake menutup pintu setelah mengirim Sean masuk sambil menunggu di luar. Apa artinya ini? Kamu membiarkannya masuk sendiri? Mata Tilly melebar saat melihat itu. Nona Yok, tolong tunggu sebentar. Blake hanya berdiri di dekat pintu, tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Biarkan aku memberitahumu ini. Jika dia mengacaukan pengobatan ibuku, aku tidak akan membiarkan satu pun dari kalian lepas. Tilly mengatupkan giginya sambil meneriaki semua orang di sana. Sebenarnya, dia tidak terlalu berharap kepada Sean meski setuju membiarkan Sean mengobati ibunya. Di ruang rawat, setelah Sean mengukur denyut nadi Nyonya Yok, dia mengulurkan tangan dan menarik kelopak mata Nyonya Yok. Nyonya Yok tidak menyadari satu hal pun. Seluruh tubuhnya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah Sean mengukur denyut nadinya, dia punya rencana dalam pikirannya. Tidak dapat dihindari bahwa kamu akan merindukannya, tetapi kamu harus bangga juga. Dia masuk angkatan darat untuk melindungi kamu dan negara. Kamu harusnya bangga kepadanya. Sean bergumam sambil mensterilkan jarum-jarum itu. Nyonya Yok tidak sadarkan diri, tetapi kepalanya tampak sedikit bergerak seolah mendengar kata-kata Sean. Swish! Jarum berkilat dan secara akurat menusuk ke titik akupunktur. Sebenarnya, dia lebih beruntung dariku. Setidaknya dia punya ibu di rumah. Dia punya suatu alasan untuk kembali. Aku tidak punya siapa-siapa untuk mengkhawatirkanku. Aku tidak punya orang yang akan bangga kepadaku. Sean tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan kata-kata itu, tetapi dia segera menghilangkan pikiran itu. Swish! Swish! 9 jarum dengan berbagai ukuran dengan cepat ditempatkan ke titik akupunktur tertentu. Ting! Sean dengan ringan menjentikkannya, dan 9 jarum itu mulai bergetar di saat bersamaan, seolah seutas tali tak terlihat mengikatnya menjadi satu. Setelah itu, Sean mengulurkan jemarinya dan meletakkan ibu jarinya di dahi Nyonya Yok sambil memijatnya ringan. Jika ada dokter di ruangan itu, mereka pasti akan terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Itu karena tekanan darah Nyonya Perkins yang setinggi langit perlahan-lahan turun pada layar monitor. Seiring waktu berlalu, tampaknya menurun ke tingkat normal. Teknik Sean bisa disebut keajaiban medis. Tidak peduli apakah seorang dokter datang dari luar negeri atau lokal, mereka semua akan terperangah karena terkejut.
Dia tidak melakukan operasi apapun, tetapi berhasil mendapatkan efek seperti itu. Itu tidak mungkin dalam dunia medis. Namun, Sean baru saja dengan santai menyelesaikan sesuatu yang sangat mustahil. Waktu berlalu. Dalam sekejap, setengah jam telah berlalu. Tilly dan yang lainnya menunggu di luar, semakin cemas. Tidak. Aku mau lihat ke dalam. Tilly berjalan ke depan dan mencoba membuka pintu. Nona York, Tuan Lane tidak suka diganggu saat sedang merawat pasien. Lebih baik jika Anda tetap menunggu. Blake segera berjalan ke depan, tidak mengizinkan Tilly masuk. Jika aku menunggu lebih lama lagi, ibuku akan mati. Pasti ada yang salah dengan kepalaku sehingga aku percaya seseorang yang kalian temukan secara tak sengaja. Biarkan aku masuk. Ibuku ada di dalam. Aku punya hak untuk masuk ke dalam. Tilly mengulurkan tangan dan mendorong Blake menjauh, mencoba memaksa masuk ke dalam. Klik. Pada saat itu, pintu terbuka dan Sean keluar. Semua orang tercengang. Tuan Lane, bagaimana hasilnya? Blake bergegas maju dan bertanya dengan cemas. Itu tidak seburuk yang kamu katakan. Dia baik-baik saja sekarang. Sean melambaikannya dan bersiap untuk pergi. Tetap di sana. Bukan di tanganmu untuk memutuskan apakah ibuku sehat atau tidak. Tilly meneriaki Sean sebelum masuk ke ruang rawat bersama beberapa dokter. Nyonya York masih pingsan di tempat tidur, tetapi kulitnya tampak jauh lebih baik. Apa? Ini. Dokter residen itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam sambil menunjuk monitor tampilan dengan tangan gemetar. Apa yang terjadi? Bagaimana ibuku? Tilly mengerutkan keningnya sambil bertanya. Tekanan darah Nyonya York sudah pada tingkat normal. Semuanya tampak stabil. Ini berarti bahwa cairan yang berkumpul di kepalanya semuanya telah terkuras. Bagaimana dia melakukan ini? Ini adalah keajaiban. Dokter residen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Apakah itu benar? Tilly sontak melebarkan matanya sambil berseru tidak percaya. Bisakah aku pergi sekarang? Sean menatap Tilly dan bertanya dengan antengnya. Aku. Wajah Tilly memerah karena merasakan konflik batin yang luar biasa. Sean menggeleng kecil dan keluar dari ruang rawat. Pada saat itu, 2 mobil Humvee militer dengan cepat berhenti di pintu masuk rumah sakit. Mereka memiliki plat nomor khusus, menyebabkan para penjaga dengan cepat membuka pintu. Cit. Setelah kedua mobil itu berhenti, 6 pemuda berseragam turun dalam sekejap. Seorang pria paruh baya yang tampak buru-buru berjalan turun dari mobil. Pria itu adalah penjaga angkatan darat di kota River Falls, West York. Bab 566, pertemuan. Apa artinya menjadi penjaga angkatan darat? Bab 566, pertemuan. Apa artinya menjadi penjaga angkatan darat? Beberapa kota penting akan memiliki tentara yang ditempatkan di pinggiran kota. Tugas mereka adalah menjaga keamanan. Unsur-unsur dunia hitam seperti Felix dan pasti akan ditangani jika dia menyinggung salah satu petinggi. Jika dia bahkan berani memberontak, atau jika departemen di dalam kota tidak dapat menanganinya dengan cukup cepat, masalah ini akan memburuk. Ketika itu terjadi, Angkatan Darat akan dilibatkan. Oleh karena itu, pasukan garnison di sebuah kota kehadirannya sangat membantu kestabilan kota tersebut. Dengan kehadiran mereka, tidak ada yang berani melakukan sesuatu yang gegabah. Penjaga Angkatan Darat adalah perwira berpangkat tertinggi di antara pasukan itu. Sangat mudah untuk melihat betapa pentingnya seorang Wesley.
keluarga Eason mengandalkan Wesley untuk berkembang begitu cepat. Dengan siapa Wesley bersama, dia bisa mendukung siapa saja hanya dengan sepatah kata. Namun, dia juga tidak bisa terlalu mendukung keluarga Eason. Bagaimanapun, dia memiliki jabatan yang sensitif. Jika seseorang menangkap sesuatu yang buruk, nama baiknya pasti akan tercoreng. Namun, bahkan jika dia tidak langsung membantu keluarga Eason, hanya informasi yang dia berikan kepada mereka, yang orang biasa tidak akan pernah bisa mengaksesnya, sudah cukup bagi keluarga Eason untuk menghasilkan banyak uang. Ada juga berbagai proyek yang biasanya tidak akan pernah bisa didapatkan oleh keluarga Eason. Selama Wesley memberikan petunjuk, semua perusahaan besar itu akan memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan Eason. Wesley lebih sering tinggal di pangkalan militer dan tidak sering berkeliling kota Riverfall, jadi dia tidak dikenal oleh terlalu banyak orang. Namun, siapapun yang mengenalnya akan selalu memperlakukannya dengan hormat. "Pak, Nyonya ada di bangsal Ais," lapor seorang pemuda berseragam dan tampak disiplin kepada Wesley. Wesley mengangguk dan mempercepat langkahnya. Saat itu, Sean sudah meninggalkan ruang rawat Nyonya York. Blake mengikutinya juga. "Tuan Lane, Anda benar-benar membuat saya sangat terkesan. Dengan keahlian Anda, jika Anda berkenan untuk tinggal di rumah sakit kami." Blake sangat bersemangat dan segera mencoba merekrut Sean. Namun, di tengah jalan, dia buru-buru diam. Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Sean tidak mau tinggal di rumah sakit untuk merawat pasien, dan Blake tidak mau terlalu mendesak Sean. "Kamu harus kembali. Aku masih sibuk," kata Sean santai sambil berjalan. "Tuan Lane, kenapa Anda tidak menunggu di sini? Saya dengar anak Nyonya York sangat penting di Angkatan Darat. Anda telah mengobati ibunya, jadi dia pasti akan sangat berterima kasih kepada Anda. Kenapa Anda tidak menunggu sebentar?" Blake mengungkapkan perhatiannya pada Sean. Bagaimanapun, bisa mengenal beberapa tokoh besar di Angkatan Darat adalah sesuatu yang sangat istimewa. Hal terpenting untuk naik status sosial dalam masyarakat adalah koneksi. Jika Sean bisa meraih koneksi itu, dia mungkin akan naik status sosialnya di kemudian hari. Paling tidak ada yang berani menyinggungnya di kota Riverfall. "Tidak perlu." Sean sedikit mengernyit. Sebelum dia membuat persiapan, dia sama sekali tidak bisa melakukan kontak dengan siapapun dari Angkatan Darat. Rencana harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jika Sean berinteraksi dengan siapapun, dia tidak boleh berinteraksi terlalu dini, bisa-bisa malah merusak rencananya. Sean pernah menjadi Jenderal Bintang 9 sebelumnya. Karena itu, dia tahu betul seberapa besar kekuatan yang dimiliki jabatan itu. Seorang tentara yang memiliki kekuasaan di tangan dan begitu banyak kekuasaan dalam genggamannya. Dia bahkan bisa mengeksekusi siapapun tanpa alasan. Odom saat ini adalah Jenderal Bintang 9. Membunuh Sean akan semudah membunuh semut. Memikirkan hal itu, Sean perlahan berjalan ke depan. "Tolong rahasiakan identitasku," kata Sean luar biasa tegas. Dia menatap Blake dengan tatapan tajam juga. "Itu tidak masalah. Saya tahu apa yang harus dilakukan." Blake tertegun sejenak sebelum dia mengangguk setuju. "Tidak perlu mengantarku pergi," kata Sean sambil meraih tangan Blake. "Iya, benar. Tuan Lane, akankah Nyonya York pulih begitu saja? Apakah dia membutuhkan obat untuk mengelola gejalanya?" Blake adalah seorang dokter yang sangat peduli kepada pasiennya, jadi dia bertanya tentang Nyonya York lagi. "Tidak. Jika dia harus benar-benar sembuh, dia masih memerlukan satu perawatan lagi." Sean memikirkannya dan berkata sambil membetulkan bajunya. "Satu perawatan lagi. Lalu Tuan Lane,
Kapan Anda akan melakukannya? Blake tercengang dan buru-buru bertanya. Itu tidak mungkin sekarang. Karena kamu seorang dokter, kamu harus tahu bahwa ada beberapa penyakit yang hanya dapat didiagnosis dengan jelas ketika gejalanya muncul. Hanya dengan begitu bisa diobati. Karena itu, untuk saat ini, kita harus menunggu. Setelah Sean mengatakan itu, dia perlahan berjalan menuju lift. Blake tertegun selama beberapa saat, mengerti maksud Sean. Namun, karena Sean bilang mereka perlu menunggu, itu artinya Sean masih mau membantu. Karena itu masalahnya, Blake tidak perlu terlalu khawatir. Di lantai bawah, Wesley dengan cemas menunggu di lift. Ada di lantai mana ibuku? Wesley berkata sambil melihat jam. Pak, ibu Anda ada di lantai 8. Setelah pemuda itu menyebutkan di lantai mana dia berada, Wesley memutuskan untuk tidak menggunakan tangga. Ding! Lift akhirnya tiba di lantai 1, dan Blake bersiap untuk berjalan masuk. Pada saat itu, seorang pria berpakaian santai dan tampak tenang melangkah keluar dari lift. Wesley dan pemuda itu tiba-tiba saling bertatapan. Tepat setelah itu, mereka berdua dengan cepat menghargai satu sama lain dengan menyipitkan mata. Bab 567, Loyalitas dan Cinta. Pemuda itu adalah Sean. Saat itu, mata Sean menyipit saat dia segera melirik ke arah bahu, dada, dan kaki Wesley. Wesley, yang tadinya cemas luar biasa, sebenarnya tanpa sadar telah memberi jalan dan membiarkan Sean keluar lebih dulu. Sean mengalihkan pandangannya dan dengan tenang keluar sambil mengangguk. Wesley masuk ke lift bersama yang lain dan menekan tombol ke lantai 8. Namun, dia tetap berbalik menatap punggung Sean yang mundur setelah memasuki lift. Sean berjalan dengan tenang. Dia bisa merasakan sepasang mata menatapnya. Namun, dia tidak berbalik sepanjang waktu. Tanda pangkat dan lencananya semuanya telah dilepas, tapi dia tidak bisa menyembunyikan sepatu bot militer khususnya. Sean menggumam sendiri sambil berjalan. Sean tidak tahu siapa pria itu, tetapi mereka berdua masih merasakan keakraban yang saling menguntungkan. Itu adalah jenis aura yang hanya datang setelah menghabiskan waktu lama di medan perang. Orang itu jelas seorang perwira militer. Di lift, Wesley akhirnya menghela napas lega setelah pintu tertutup. Dia mengeluarkan sapu tangannya dan menyeka keringat dari dahinya. Pak, apa ada yang salah? Pemuda di sebelahnya memperhatikan betapa anehnya Wesley bertingkah. Aku baik-baik saja. Wesley terus menyeka keringatnya. Bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya kepada bawahannya? Dia memberi jalan lewat lebih dahulu kepada Sean sebagai bentuk kesantunan. Itu tanpa disadari. Dia tidak mau mengakuinya, tetapi dia sebenarnya telah terkejut dengan aura pemuda itu. Wesley merasa seperti binatang buas yang baru saja bertemu dengan raja binatang buas, dan tanpa sadar tunduk. Wesley tidak tahu bagaimana perasaan itu muncul, tetapi momen itu jelas terukir di benaknya. Dia sangat bingung. Dia adalah penjaga angkatan darat kota Riverfall dan telah banyak terlibat dalam pertempuran sebelumnya. Ternyata ada seseorang yang masih bisa menekan auranya secara utuh. Orang itu bahkan seorang pemuda yang baru berusia 20-an. Itu sangat mengejutkan Wesley. Kota Riverfall bukanlah tempat yang sederhana. Wesley menarik napas dalam-dalam beberapa kali sambil menenangkan diri. Setelah itu, dia keluar dari lift dan bergegas ke bangsal. Di bangsal, beberapa spesialis sedang memberi Nyonya York pemeriksaan medis lengkap. Saat mereka melakukannya, mereka sangat terkejut. Ini benar-benar keajaiban! Metode macam apa yang dia gunakan untuk mengeluarkan cairan yang ada di kepala dengan begitu cepat? Dokter residen mau tak mau dibuat terkejut.
Tilly tidak berpengalaman dalam pengobatan. Yang dia tahu adalah bahwa kondisi Nyonya York berubah menjadi lebih baik, dan itu sudah cukup. Baguslah, itu bagus sekali. Tilly sangat emosional. Pada saat yang sama, dia sangat berterima kasih kepada Sean. Tilly, bagaimana kabar ibu? Pada saat itu, Wesley membuka pintu. Orang-orang yang dibawanya berjaga di luar. Wesley, kamu di sini. Akhirnya kamu di sini. Aku hampir mati ketakutan. Meskipun Tilly adalah seorang wanita berusia 30-an, dia masih seperti gadis kecil di depan Wesley. Dia memeluk Wesley dan mulai menangis. Maafkan aku. Aku tidak bisa dengan mudah meninggalkan posku. Wesley sedikit mengatupkan giginya sambil berkata dengan sedikit rasa bersalah. Aku tahu. Kamu memiliki tugas yang sangat penting. Baik ibu dan aku tahu itu. Ibu baik-baik saja sekarang. Itu semua berkat laki-laki itu yang merawatnya. Tilly menyeka air matanya sambil menceritakan kejadiannya kepada Wesley. Laki-laki itu? Wesley sedikit bingung akan hal itu. Mungkinkah bukan dokter yang merawat ibunya? Wesley mengerutkan kening, tidak terlalu memikirkannya saat dia bergegas ke sisi ibunya dan meraih tangannya. Setelah beberapa saat, Wesley berlutut di lantai. Bu, ini semua salahku. Aku hampir... Wesley menghela napas panjang. Sulit untuk setia kepada negara dan tetap merawat ibunya. Jabatannya bermakna bahwa dia tidak bisa setiap saat berada di samping keluarganya. Blake dan yang lainnya tidak berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa Wesley sangat mencintai ibunya. Namun, ada alasan mengapa dia tidak bisa pergi. Wesley, rumah sakit sudah mencantumkan kondisi ibu kritis. Ibu hampir... Tilly berjalan ke depan dan dengan lembut membantu Wesley berdiri. Siapa yang menyelamatkan ibu? Aku ingin berterima kasih kepadanya dengan semestinya. Wesley berdiri dan berbalik untuk melihat semua orang dengan gusar. Para dokter dan Tilly semuanya menoleh untuk melihat Blake. Saat itu, Sean sudah pergi. Hanya Blake yang tahu siapa Sean. Wesley segera berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Bukan, Tuan York. Itu bukan aku. Orang lain yang merawat Nyonya York.